Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirga Kristanto, nomor NIM 046 dari kelas 2019A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tugas mata kuliah media pembelajaran, di mana saya di sini mendapatkan tugas membuat PowerPoint, yaitu tentang mata kuliah media pembelajaran. Saya di sini mendapatkan tugas, yaitu membuat PPT yang berjudul Atletik Lari Estafet 4x400 meter. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Yaitu di sini ada yang berjudul Atletik Lari Estafet 4x400 meter. Ini merupakan eh, media pembelajaran, yaitu PPT. Di sini saya nanti akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu pengertian, yang kedua tentang teknik lari, ketiga tahap pelaksanaan, keempat sarana, dan kelima strategi. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan tentang pengertian terlebih dahulu. Pengertian. Lari estafet merupakan salah satu jenis olahraga atletik yang dilakukan dengan berlari dan membawa benda, yaitu tongkat, pada peserta lainnya. Ada dua jenis lari estafet, yaitu lari 1x400 dan 4x400 meter. Olahraga ini dilakukan dengan membawa benda seperti tongkat atau benda secara bergantian, mulai dari garis start hingga garis finish. Oke, jadi pengertian lari estafet itu merupakan olahraga atletik yang dilakukan dengan membawa benda atau tongkat. Lari estafet ini itu ada dua jenis, yaitu 1x400 meter dan 4x400 meter yang dilombakan. Kemudian lari estafet ini itu bermanfaat untuk teamwork bersama. Jadi untuk memenangkan perlombaan atau atletik estafet ini memerlukan kerjasama tim yang baik, di mana 1, 2, 3, 4 orang atau timnya tadi harus sama-sama ekstra kerja keras agar bisa memenangkan perlombaan estafet ini. Jadi yang pertama itu kerjasama yang baik. Kemudian selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang teknik lari estafet 4x400 meter. Di sini ada teknik lari, ada tiga, yaitu yang pertama teknik memulai awalan atau start, kemudian yang kedua teknik pergantian tongkat, yang ketiga teknik finish. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik memulai awalan start. Jadi di sini teknik memulai awalan start itu ada dua, yaitu teknik start jongkok dan teknik start melayang, di mana start jongkok itu dilakukan oleh pelari pertama. Jadi pelari pertama itu menggunakan start jongkok. Pelari pertama itu yang membawa tongkat tersebut. Kemudian untuk pelari selanjutnya, yaitu pelari kedua, ketiga, dan keempat bisa menggunakan start melayang, di mana start melayang itu posisinya itu
bersiap-siap untuk lari. Jadi tidak jongkok lagi. Jadi agak sedikit condong ke depan, dan ketika tongkat itu diserahkan ke teman satunya itu dalam kondisi ancang-ancang mau lari atau sudah melakukan lari. Jadi untuk pelari pertama itu harus benar-benar lari cepat mengejar teman yang motivasi tadi. Ya, ada dua, yaitu teknik jongkok dan teknik mayang mulai awal start. Kemudian yang kedua, teknik pergantian tongkat. Teknik pergantian tongkat ini ada dua cara, yaitu teknik dengan cara melihat atau tidak melihat. Jadi teknik ini itu dilakukan ketika tongkat itu mau dikasih ke teman, dan teman yang mau menerima tongkat tersebut bisa dilakukan dengan cara melihat atau tidak. Kalau menurut saya, kalau teknik dilakukan melihat itu lebih baik, tapi bisa mengurangi kecepatan karena eh, dia fokus ke kedua pemikiran tadi. Dia bisa melihat dan mengurangi laju larinya. Kemudian tidak melihat itu juga agak susah karena posisi yang mau menerima tongkat itu harus benar-benar harus sama-sama berkomunikasi, harus ngomong. Kalau tidak ngomong dengan kalau tidak melihat itu pasti sangat susah, ya kan? Apalagi dalam keadaan perlombaan itu sifat grogi, terus tambah campur aduk di situ pasti kesusahan kalau melakukan menerima tongkat itu tanpa melihat. Ya. Kemudian yang ketiga, teknik finish. Teknik ini dilakukan dengan posisi tubuh condong ke depan dan tidak mengurangi kecepatan hingga berjalan 1 meter di depan garis finish. Jadi ketika mau finish, pelari terakhir itu harus benar-benar lari cepat-cepatnya dengan badan agak condong ke depan, ya harus benar-benar full energi ketika, karena orang terakhir itu sebagai penentu kemenangan dari estafet ini. Jadi harus sesuai dengan posisinya dan kerjanya masing-masing, ya. Oke, yang ketiga yaitu saya akan menjelaskan tentang tahap pelaksanaan. Di sini ada tahap pelaksanaan, yaitu posisi pelari estafet, 2 peraturan pergantian tongkat, 3 posisi pelari, dan 4 diskualifikasi peraturan estafet. Oke, yang pertama yaitu posisi pelari estafet. Nah, posisi pelari estafet di nomor 4x400 meter ini ada 4 pelari. Yang pertama, posisi pelari pertama di daerah start dengan lintasan di tikungan. Yang kedua, pelari kedua di daerah start kedua dengan lintasan lurus. Yang ketiga, di daerah lintasan di lingkungan seperti yang pertama tadi. Kemudian yang keempat, di daerah start keempat dengan lintasan lurus, dan berakhir di garis finish. Jadi ini untuk estafet 4x400 meter ini benar-benar dilakukan bersama tim yang baik, harus mempunyai strategi di mana pelari pertama harus benar-benar bisa berlari cepat-cepatnya, karena posisi pertama juga bisa menentukan kemenangan. Kemudian yang kedua itu dalam lintasan lingkungan, dalam tikungan. Oh, oh ya, mohon maaf. Yang pertama di start di tikungan, yang kedua start lurus. Seperti yang saya sampaikan tadi,
dalam 4 pelari ini harus benar-benar melaksanakan tugas dengan baik, mengatur strategi, di mana strategi pelari ini cocoknya ditaruh di tempat mana, di lintasan tikungan atau lintasan lurus. Kemudian yang kedua, peraturan pergantian tongkat. Pergantian tongkat harus dilakukan di zona pergantian yang sudah disediakan. Panjang zona tersebut adalah 20 meter dengan lebar 1,20 meter. Jadi untuk pergantian tongkat itu memang sudah ada tempat pergantiannya tersendiri, panjangnya yaitu 20 meter. Jadi posisi penerima tongkat itu berada di ujung awalan 20 meter tersebut. Jadi ketika lari pertama mengejar lari kedua itu bisa sampai 20 meter, tidak boleh lebih 20 meter. Ketika kalau lebih melewati 20 meter tersebut, maka itu akan didiskualifikasi. Kemudian jika yang sedang berlangsung adalah nomor lari start 4 kali 100 meter, maka zona pergantian tongkatnya lebih panjang karena ada tambahan 10 meter prazona. Prazona adalah suatu daerah bagi pelari untuk menambah kecepatan sambil menunggu pelari berhasil memberikan tongkat. Ya, prazona kan. Jadi untuk 4 kali 100 meter ini ditambah 10 meter yaitu yang dinamakan prazona. Prazona ini daerah pelari menambah kecepatan sambil menunggu pelari tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu posisi pelari. Selama pertandingan, setiap pelari tak boleh keluar jalur lintasan masing-masing meskipun sudah selesai memberikan baton ke pelari berikutnya. Jadi untuk lomba lari estafet ini sudah ditentukan lintasannya, tidak boleh keluar dari lintasan tersebut. Walaupun posisi pelari pertama, kedua, dan ketiga sudah memberikan tongkat ke temannya, itu harus selalu dalam lintasan, tidak boleh keluar dari lintasan. Kemudian yang keempat, diskualifikasi peraturan estafet. Sini ada beberapa diskualifikasi dalam peraturan estafet. Yang pertama, baton atau tongkat estafet hilang. Atau ini hilang kemana ya? Jadi ketika dikasih ke pelari selanjutnya, tongkat ini tuh hilang, kayak terpental dan hilang. Itu diskualifikasi. Kemudian yang kedua, memberikan dan menerima baton tidak sesuai peraturan. Jadi sudah jelas di sini penerima tongkat sudah ada peraturannya dari segi gimana cara memberikan, kemudian jaraknya sudah ditentukan juga ada peraturan. Jadi jika baton ini tidak sesuai peraturan, maka akan didiskualifikasi. Kemudian yang ketiga, melakukan kesalahan start lebih dari 1 kali. Jadi awalan start itu melebihi kesalahan. Jadi dia sudah melakukan kesalahan 1 kali, kemudian satunya lagi dia melakukan kesalahan, itu diskualifikasi. Dia mempercepat gerak dari start tersebut. Kemudian menyingkirkan lawan dengan cara yang tidak sportif. Jadi ketika kita sedang berbalapan istilahnya, kemudian di samping kita ada lawan kita juga sportif, kita tenggor atau kita dorong itu tidak boleh. Itu merupakan hal yang diskualifikasi dalam peraturan estafet ini. Kemudian yang kelima, menghalangi lawan untuk mendahului saat berlari. Tidak boleh menghalangi juga ya. Kemudian yang keenam, tidak mengikuti peraturan pertandingan dengan baik secara keseluruhan. Sudah jelas ditentukan banyak sekali peraturan yang ada di estafet 4 kali 400 meter. Jika peraturan tersebut tidak dilakukan atau tidak
tidak dilaksanakan, maka akan terkena diskualifikasi. Peraturan itu memang harus dipatuhi, tidak untuk diajukan. Harus tetap oke. Kemudian yang keempat, ini saya akan menjelaskan tentang sarana lari estafet 4x400 meter. Jadi di sini sarananya yaitu ada start block, kemudian tongkat, dan ketika stop block. Ini sarana yang umum. Yang pertama ada start block. Alat ini dipakai pada pelari pertama sebab memakai start jongkok. Jadi start block ini dipakai untuk pelari pertama karena dia menggunakan start jongkok. Beda dengan pelari kedua, ketiga, dan empat memakai start melayang. Kemudian yang kedua, kita tongkat. Bahan dari pipa, berlubang atau kayu. Jadi tongkat ini bisa bahannya itu yang berlubang seperti pipa boleh atau kayu boleh. Ukuran panjangnya maksimal 30 cm dan minimum 28 cm. Jadi panjangnya itu 30 cm seperti kayak hasil. Kemudian yang ketiga yaitu kelilingnya 13 atau 12 atau 13 cm. Berat tidak kurang dari 50 gram. Beratnya tidak boleh melebihi 50 gram. Ya, tidak berat. Tongkat lari sambung harus yang warnanya cerah. Maksudnya semoga simple dilihat dan kejauhan pada waktu kita lari. Jadi untuk tongkat itu tidak harus polos, tapi bisa dicat atau berwarna cerah sehingga bisa kelihatan ketika kita sedang melakukan perlombaan 4x400 meter ini, supaya dari kejauhan itu tetap terlihat. Kemudian yang terakhir yaitu ada stopwatch. Stopwatch ini gunanya untuk mengukur kecepatan lari sambung. Juga memakai stopwatch sehingga stopwatch yang dipakai harus dalam keadaan baik. Jadi ketika mau bertanding stopwatch ini kita cek apakah berjalan atau pusat, harus kita cek karena stopwatch ini sangat penting untuk mengukur waktu kecepatan dari seorang pelari. Oke, baik. Untuk selanjutnya yaitu yang terakhir saya akan menjelaskan tentang strategi dari estafet 4x400 meter yang merupakan terakhir, yaitu strategi bermain. Sini ada 4 pelari harus mempunyai kelebihan strategi yang digunakan dalam lari 4x400 meter ini. Di mana lari pertama harus dipilih yang sanggup melaksanakan start yang baik dan terampil berlari di tempat yang menikung. Jadi posisi pelari pertama ini harus mempunyai kelebihan lari menikung, dalam keadaan menikung, karena posisi pertama ini juga menentukan kemenangan dari strategi lari 4x400 meter ini. Kemudian yang kedua ini cocok untuk digunakan pelari yang lari lurus. Jadi ketika lurus, pelari kedua ini sangat cocok. Ya. Dan ketiga ini juga seperti yang pertama, cepat pelari dalam keadaan tikungan. Yang keempat ini pelari dipilih pelari yang bisa melaksanakan sprint. Sebab pelari ini yang akan menentukan menang atau kalahnya regu lari sambung. Pelari keempat dipilih pelari yang mempunyai daya tahan badan yang baik dan daya juang yang tinggi. Jadi pelari keempat ini menurut saya agak depan ya, karena dia merupakan pelari terakhir dan juga dia bisa menentukan mana menang dan kalah. Dia juga
juga harus mempunyai sifat daya juang yang tinggi. Ini merupakan sifat yang harus dimiliki seorang atlet, di mana atlet harus mempunyai sifat daya juang yang tinggi. Karena dia mempunyai daya juang yang tinggi, walaupun dia dalam kondisi kalah ataupun dalam kondisi yang sedang tidak baik, tapi dia istilahnya ulet daya juang dia tinggi, itu bisa memperbaiki kinerja dari atlet tersebut. Oke, baik, terima kasih. Itu tadi penjelasan mengenai tugas mata kuliah media pembelajaran. Itu tadi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang kurang baik atau dalam penyampaian saya tadi yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dosen atau saudara-saudara teman-teman saya sekalian. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.